Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2021, Badan Kehormatan DPD RI telah memutuskan dan menetapkan bahwa teradu Dr. Sri IGN Arya Wedakarna MWS SE M2 MSc, anggota DPD RI dari Provinsi Bali, terbukti melanggar sumpah garis miring janji jabatan dan kode etik dan garis miring atau tata tertib DPD RI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD 3 dengan sanksi berat pemberhentian tetap sebagai anggota DPD RI. Putusan ini selanjutnya dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPD RI. 7. Badan Kehormatan DPD RI telah melakukan rekapitulasi kehadiran anggota DPD RI pada sidang garis miring rapat alat kelengkapan masa sidang 2 kedua tahun sidang 2023-2024 dengan hasil sebagai berikut. A. Persentase kehadiran seluruh luar biasa sekali Dr. Sri Igusti Ngurah Wira Wedawitri Wedastra Putra Mahendra Data Suyasa Esos SHMH, politisi muda yang hadir. Meskipun nanti kena kode etik tak apa-apa, demi masyarakat akan berjuang untuk wilayah Kota Denpasar, kan seperti itu Ji ya. Mengingat tentang kode etik. Kode etik Ji. Ya. Sudah ketahui lumrah dan viral di sosial media tentang kode etik pemecatan Dr. Arya Wedakarna, selaku DPD Republik Indonesia. Bagaimana Haji mengeluarkan statement ataupun ada bantahan ataupun mengiyakan atau seperti apa kepada masyarakat? Pengen tahu nih Ci. Ya, kalau dari tiang pribadi apa yang sudah dilanda oleh Kanda Haji AWK, ya tentu itu suatu pembelajaran bahwa dalam kita berproses berpolitik ada saja hal-hal yang kita anggap baik tetapi tidak dianggap baik oleh segelintir masyarakat. Tapi dia memperjuangkan rakyat Bali, Ji. Ya. Di situ kita harus pintar-pintar melihat, contoh itu prosesnya kan dari sisi BK atau Badan Kehormatan dianggap benar, tetapi masih ada upaya-upaya hukum. Nah, Tiang merasa bahwa Kanda Tiang Nike sudah lama berkecimpung di politik dan terkait dengan strategi-strategi ke depan, Tiang percayalah beliau bisa menghadapi dan Stungkara hasilnya juga akan positif. Toh pemecatan yang dibacakan oleh mantan gubernur kita itu tidak menggugurkan beliau di kontestasi tanggal 14 Februari ini. Betul. Kita lihat hasil 14 Februari. Kalau memang benar sekelompok makhluk yang melaporkan Kakanda Tiang ke BK itu memang benar tanggal 14 Februari Haji AWK tidak akan terpilih. Tetapi kalau tanggal 14 Februari kembali hat-trick dengan suara tertinggi, alam akan menjawab bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Pasti, siklus karma pasti akan terjadi, betul Ji. Tetapi di dalam ranah hukum ataupun sekarang di ranah masyarakat itu sendiri ini menjadi suatu hal yang kontroversial, di mana laporan MUI Provinsi Bali itu bisa membuat seorang senator yang dilegitimasi rakyat, ini di garis bawahi, dipilih rakyat dengan suara terbanyak 700.000 lebih, dipecat dari keterwakilannya selaku senator ataupun DPD Republik Indonesia. Hal yang miris sekali. Apa didiamkan begitu saja? Ya tentu kita nggak diam lah. Upaya hukum? Kanda Tiang, seperti yang sampaikan tadi, beliau itu ahli strategi dan sudah pengalaman di dunia politik. Ya, pasti ada langkah-langkah ke depan. Ya, kita lihat saja. Yang pasti Tiang sangat happy. Ya. Lihat di media sosial banyak sekali mendukung. Dan Tiang juga ditelepon oleh beberapa tokoh yang memberikan semangat, yang tidak setuju dengan hasil keputusan dari BK tersebut. Ya, Stungkara kita bisa buktikan di tanggal 14 Februari. Makanya kami berharap sekali warga Bali, khususnya Denpasar, kayun untuk datang meluangkan waktu hanya 15 menit di bilik suara untuk menggunakan hak suara tersebut. Jangan golput.
Baik. Itu salah satu fungsi beliau sebagai legislatif, Ya, adalah pembuat dan perancang undang-undang, fungsi budgeting dan lain ya. sebagainya. Juga ada hak-hak lain, salah satunya adalah hak imunitas. Ah, Bagaimana nih ketika ya, seorang DPD atau perwakilan rakyat di hmm, tengah eksekusinya sebagai menjalankan ya, hak-haknya itu, hmm, kemudian dikenai suatu kasus hukum yang hmm. akhirnya melanggar kode etik, hak Ya, imunitas. oke. Hak imunitas itu melekat sesuai dengan Undang-Undang MD 3. Nah, tentu itu masih bisa kita perdebatkan. Dia nggak paham apakah di kasusnya Kanda itu sudah diberikan hak jawab kah, hak penjelaskan kah, kan gitu. Karena seuning tiang dalam proses hukum itu ada hak jawab. Bisa jadi ke depan Tiang juga terkena kasus yang sama, bukan Tiang saja, Banyak yang banyak lainnya. seluruh anggota dewan yang berani bersuara, itu juga bisa diamputasi, Berpotensi lagi ya. berpotensi. Cuman Tiang yakin selama kita berjalan di jalan Dharma, itu pasti ada hal-hal yang akan mempermudah kita. Tiang yakin. Contoh, kalau kita lihat dari kasusnya Kanda WK, ya ini lagi seminggu udah pemilihan, Pemilihan. baru dipecat kan. Nah, dalam waktu seminggu itu masyarakat akan berpikir dengan baik, dengan jernih. Alam kenapa memutuskan di seminggu ini? Kenapa nggak 2 bulan lalu? Kenapa nggak 3 bulan lalu? Oh, Atau dapat laporan langsung disidangkan, langsung diputuskan. Itu salah satu hal positif. Tidak perlu menunggu lama kita untuk membuktikan bahwa masyarakat Bari ini membutuhkan sosok seorang Haji Awek. berarti dalam kata lain, segala yang sesuatu yang terjadi ini adalah rahasia alam yang mengalir begitu saja. Ya, percaya sekali itu. Ya. Iya, karena menilik dari permasalahan Aji Udakarna. Arya Hmm. Udakarna selaku DPD Republik Indonesia adalah laporan dari masyarakat itu sendiri, Ya. di mana frontliner di Bea Cukai Hmm. dan airport Ngurah Rai Bali itu terkenal jutek, judas dan sebagainya, Ya. oknum-oknumnya ya. Tidak semuanya, kembali lagi tidak semuanya oknum-oknumnya. Ya. Menerima laporan tersebut lalu disidang pada tanggal 29 Desember 2023 dan akhirnya beliau mendapat laporan Hmm. oleh MUI Provinsi Bali dan berujung pemecatan seperti Ya. itu. Apa ini juga rahasia alam? Pasti, saya yakin. Karena saat saya kan berkali-kali itu nonton video Kanda, tidak ada menyebutkan penutup kepala itu, mohon maaf, hijab, tidak menyebutkan nama teman-teman semeton Muslim, tetapi kenapa baper kan itu jadi agak bingung lah. Dan diputuskan seperti itu lagi, oh my god. Jadi nggak apa-apa, kita terima saja Astungkara dengan adanya kejadian ini, masyarakat Bali lebih paham bagaimana kita berpolitik, bahwa seorang anggota dewan DPD yang 2 kali mendapatkan suara terbesar bisa dibegitukan. Jadi ya Astungkara kita lebih berani bersuara dan Tiang yakin ini trigger atau pemicu dari anak-anak muda ke depan harus berani tampil, berani bersuara, berani mengkritik sesuatu yang memang dianggap tidak pas dengan budaya kita di Bali. Tapi berani bersuara beresiko Ji, pemecatan, kode etik dan lain sebagainya. Mending Ya. diam saja. Yang penting kan segala sesuatunya masuk sendiri. Ya. Kan banyak yang diam dan oke-oke saja. Kenapa nggak boleh diam aja sih daripada menciptakan kontroversial sebegitu rumitnya sehingga masyarakat menjadi geli dan gerah, bahkan dibilang atau dikatakan bahwa gimmick nih. Kemudian apa untuk election dan lain sebagainya ada pencitraan. trigger-trigger yang diciptakan untuk melambungkan lagi suara pada pemilihan nanti. Mending diam aja, Ji. Ya, gini, kita manusia itu di saat tua atau sudah meninggal itu hanya bisa meninggalkan nama baik. Kalau harta benda itu bisa habis dalam kurun waktu cepat. Nama baik itu yang paling diingat dan bisa diceritakan oleh penerus kita dan masyarakat. Contoh Tiang sangat beruntung sekali lahir dari terahnya Haji Swargi Sriwedastra Suyasa. Kemanapun Tiang undangan di 9 kabupaten kota mengenal sosok beliau dengan keberaniannya. Nah, balik mundur sedikit, nah Tiang juga sangat beruntung menjadi adik kandung seorang senator AWK, ya karena mau tidak mau pasti ada privilege yang positif untuk kami. Ya, Kanda itu berani terjun dan tidak mengambil zona nyaman, tidak pernah ada di gray area, selalu speak up apapun yang terjadi. Nah, jadi kami
mengikuti patron itu saja. Kalau mau santai ya tinggal jadi anggota diam, duduk diam, datang, Iya. bagi-bagi bansos, udah clear. Bisa berkali-kali, bisa 5 kali, 7 kali, cuman kami tidak terdidik, tidak terbentuk untuk menjadi politisi yang di zona nyaman itu tidak. Tapi apa nggak gerah Ji, kontroversial seperti itu? Dan bahkan disambut dengan begitu banyak ejekan-ejekan dari masyarakat, hinaan-hinaan seperti apa sih Aji menanggapi hinaan para haters dan para oposisi itu sendiri? Ya, Robinade, yin dan yang, ada yang pro kontra itu hal yang biasa. Hal yang biasa, Hal yang biasa. debu. Debu, ya anggap gini. Buat apa kita memikirkan seseorang yang membenci kita? Kenapa? Ya lebih baik kita fokus pada orang-orang yang menyayangi kita. Dengan kita lebih menyayangi orang-orang yang support kita segala macam, bisa jadi haters kembali ke pangkuan kita. Prosesnya lama sekali itu, Ci. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Dan ada kan kalimat yang no pain, no gain. No pain, no gain. No pain. Okay. Sesuatu yang kita anggap buruk sekarang, ya mudah-mudahan langsung hasilnya baik. Nah, yang sudah terdidik dari 2014 nyarengin Rake, 2019 nyarengin Rake juga, ya haters-haters itu biarkan saja. Biarkan saja Biarkan seperti saja. itu. Nggak usah Meskipun dipikirin. mereka kadang-kadang merogoh daripada kekompakan kita sebagai masyarakat Bali tidak apa-apa. Nggak apa-apa, karena Tiang yakin alam, leluhur, Desa Yang Widi itu akan memberikan kita pemargi yang terbaik. Kan memang dimunculkan, tuh setan-setan itu kan dimunculkan untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kita memilih sekarang mau ikut jalur yang negatif atau jalur yang positif. Ya, saya dengar di masyarakat seperti ini. Aji Udakara terlalu berani menyentuh Mayo. Mayo, entah apa itu maknanya seperti itu. Kenapa nggak diam saja sih, nggak berurusan sama Mayo? Mayo kan kita minum. Gini, kalau Tiang lihat beliau itu berani mengambil sikap karena belum ada yang mau mengambil hal itu. Kalau saja ada AWK lain, mungkin beliau bisa mengerem. Nah, beliau itu punya prinsip lebih baik saya yang menjadi tameng daripada kebudayaan atau agama kami pelan-pelan tergerus. Nah, ini tugas kami, kader muda, dan tugas teman-teman juga untuk siap-siap menggantikan posisi AWK ke depan. Karena kan AWK kan tidak mortal, tidak akan ada seumur hidup. Nah, ini PR kita bersama. Siapkah kita menjadi AWK-AWK selanjutnya dengan versi-versi yang tersendiri, dari versi kebudayaan, dari versi pendidikan, dari versi bisnis, dari versi politik. Aji tahu nggak sih berapa jumlah DPD DPR yang sekarang mewakili masyarakat Bali di pusat sana? Biar saya hitung yang mana aja yang vokal seperti Aji Wadakarna. Di DPR RI kita punya jatah 9 kursi. 9 kursi. Kemudian di DPD? DPD kita punya 4 kursi. 4 kursi, 9 tambah 4 berarti 13 orang. Ada 13 orang. Yang mana yang pernah nongol di masyarakat ya? Atau mungkin nanti saya akan browsing. Perlu mungkin saya penelitian lebih lanjut untuk itu. Tapi Aji Wadakarna sih, kenapa sih terlalu kontroversial dan terlalu vokal seperti itu? Berisiko. Akhirnya kode etik dipecat. Yes. Ya, tidak apa-apa. Kita amini, kita ambil hikmahnya dari keputusan ini dan kita buktikan tanggal 14 Februari. Dan satu lagi yang membuat langkah Aji AWK itu sangat mudah diviralkan. Satu-satunya pejabat aktif yang memiliki follower yang paling besar adalah Aji AWK. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa, mohon maaf para senior, ya udah gayanya udah konvensional. Nah, sekarang sudah zaman digital, ya kita harus berani mengambil sikap-sikap yang bisa mengakomodir dan fast respon. Kalau dulu kita mau ketemu DPD kan harus bersurat dulu, audiensi dulu. Sekarang via sosmed sudah. Iya, sosmed, di DM saja. langsung eksekusi. Makanya dari 2014 178.000, 2019 jadi 742.000. Karena pola itu fast respon dan dieksekusi, tidak hanya ya kami tampung, ya kami koordinasikan. Dan satu lagi yang paling Tiang suka dari Kanda, terlepas beliau itu kakak kandung, beliau itu tidak pernah pansos di permasalahan orang lain.
Tidak pernah, walaupun ada beberapa oknum yang pansos di permasalahannya JAWK dari 2012 sampai 2019, beliau tidak pernah mengambil pola seperti itu. Nah, tapi dikatakan oleh rival-rivalnya ini adalah manuver politik. Akar permasalahannya siapa sih yang menciptakan hingga menjadi serumit ini? Bisa Aji jabarkan nggak sih? Aku udah kita mulai dari nol. Akar permasalahannya seperti apa sih pertama kali sehingga Aji harus mensidak seperti itu? Jadi kan ada masyarakat yang sudah kadung geram dengan oknum petugas imigrasi yang parah sekali sih cara penyambutannya. Bayangin aja Mbak, kita sudah datang dari luar negeri, ada jet lag, ngantre lama, habis itu dikasih raut muka yang ketus, terus paspor dirampas secara tidak baik, ya kesel dong. Nah kemana dong harus mengadu? Ya kalau kita pergi ke instansi, ya kita paham lah birokrasinya panjang. Nah, dua orang Bali ini yang mendapatkan perlakuan yang nggak baik itu memberanikan diri, ya mungkin sudah terbiasa juga melihat bagaimana masyarakat Bali ngadu dengan senator kita JAWK, ya DM aja. Nah, posisi saat itu setelah ditelusuri, membuatlah rapat dengan pihak Angkasa Pura, pihak bandara, pihak bea cukai, dan saat itu juga ada beberapa kasus kan yang sedang dibahas. Nah, muncullah potongan-potongan video yang difokuskan saat Rake itu marah. Nah, jadi Beliau punya postingan utuh atau video utuhnya nggak sih? Kita ada. Kita ada itu. Jadi ya itulah mungkin BK nggak dapet itu full videonya, mungkin ya, makanya bisa memutuskan seperti itu. Cuman ya kita sudah move on. Rake juga masih aktif kok, masih aktif sebagai anggota dewan karena Seuning Tiang itu ada upaya-upaya hukum selanjutnya. Dan tanggal 14 Februari yang tidak lebih dari 2 minggu ini kita buktikan lagi. Yakin nih 14 Februari 2024 sih? Yakin lah. Di tengah begitu banyaknya kontroversi dan juga hater-haters yang membabi buta di sekeliling sana? Kami optimis. Kami optimis melihat kinerja pertama, yang kedua respon masyarakat setiap ada kunjungan-kunjungan dan masalah-masalah yang sudah diselesaikan. Nah, masyarakat Bali itu tidak gampang untuk melupakan sesuatu. Baik. Dan akhir-akhir ini saya nggak mengerti entah kenapa haters ataupun pembenci daripada Arya Uda Karna itu semakin meningkat. Apakah itu mencirikan bahwa elektabilitas beliau meningkat? Ada peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Sesuatu yang kosong itu lebih keras biasanya. Baik. Jadi mohon maaf. Saya tidak mau jadi tong kosong. Mohon maaf untuk haters. Biarkan mereka bersendau gurau sampai tanggal 13 Februari. Kita buktikan tanggal 14 Februari. Yakin sekali. Ya, kami optimis, kami yakin karena JAWK masih di rel di posisi Dharma. Kalaupun beliau nanti miring kanan miring kiri, ya saya nanti kan langsung jadi anggota dewan. Dan bisa untuk menjadi pendamping beliau dan partner untuk membicarakan hati ke hati terkait dengan masalah masyarakat. Oke, target Aji jika nanti menjadi seorang DPR dipilih oleh masyarakat Kota Denpasar khususnya di mewakili dan pasar untuk Provinsi Bali. Apa targetnya? Tentu Tiang itu punya target bagaimana alokasi bansos itu yang tepat sasaran. Contoh di Denpasar itu ada 320 banjar. Target Tiang itu bagaimana Tiang bisa mengalokasikan bansos yang Mas Tungkare dalam satu tahun itu ada 7 sampai 8 miliar untuk satu orang anggota dewan per tahun. Itu Tiang membuatkan kelompok-kelompok kecil, bank sampah, koperasi, dan UMKM. Ya, mini-mini aja STT-STT-nya. Nah, dari 300 itu dari 4 kecamatan, nanti yang mau target yang itu semua udah. Nah, terkait dengan perda seperti yang Tiang sampaikan, Tiang akan mencoba untuk membantu eksekutif mereduce perda-perda yang sudah expired dalam arti sudah nggak cocok lagi nih dengan masa kekinian. Dan yang ketiga tentu menjadi pengawas dari program gubernur nanti selanjutnya. Karena kan 14 Februari kita pileg, November ada pilkada. Nah, ada gubernur baru nanti. Mas Tungkare, ya, di saat yang ada di dalam sistem, kita bisa menjadi partner yang baik, check and balance-nya bagus, ya yang yakin optimis lah. 5 tahun ke depan, Bali, khususnya Denpasar, bisa lebih baik lagi.